Jelas ya dengan teman-teman semuanya. Jadi saya akan memimpin sebagai moderator pada presentasi ini dari kelompok mereka ya. Nah, maka saya Selo ya. Kita akan memulai presentasi ini ya. Bisa dimulai dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan pencarian sekuensial. Sekuensial dan biner. Yang pertama itu apa sih pencarian? Apa sih algoritma pencarian itu? Algoritma pencarian itu serangkaian langkah terdefinisi yang digunakan untuk menemukan elemen tertentu dalam sebuah kumpulan data. Lalu ada fondasi ilmu komputer, merupakan fondasi penting yang memungkinkan kita menemukan data secara efisien dalam kumpulan data yang besar. Lalu tujuan utama, tujuannya adalah untuk menemukan apakah elemen target ada di dalam kumpulan data, dan jika ada, maka akan muncul lokasinya. Lalu ada input dan output. Inputnya itu menerima input data berupa kunci pencarian, kayak misalnya kita mau nyari video YouTube. Misalnya kita mau cari video YouTube Magic Chess misalnya. Terus kita menginputkan nama Magic Chess itu. Lalu outputnya itu berupa indeks, nilai boolean true atau false, yaitu ada apa enggak. Lalu kegunaan algoritma pencarian. Algoritma pencarian itu banyak fungsinya. Contohnya di database. Di database itu kita bisa nyari yang contohnya kayak tabel. Kita mau nyari data ini di tabel. Kita mau nyari data pelanggan, nama pelanggannya siapa di tabel pelanggan. Misalnya tabelnya itu ada banyak, terus kita itu nggak mungkin cari satu persatu. Jadi kita gunakan search ini. Lalu di internet yang sehari-hari kita lakukan di Google, di YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Terus ada juga di aplikasi. Aplikasi itu kayak misalnya AdLink. Di AdLink misalnya kalian mau mencari kelas algoritma atau kelas matematika diskrit. Lalu ada kecerdasan buatan atau AI. Mungkin kebanyakan besar kita juga menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita masukkan prompt, terus kita mau nyari apa, misalnya kita mau nyari cara membuat kue atau gimana. Lalu selanjutnya, lalu ada jenis-jenis algoritma pencarian. Yang pertama itu pencarian sekuensial. Pencarian sekuensial itu mencari setiap elemen satu persatu hingga berurutan hingga elemen ditemukan. Lalu ada pencarian biner. Pencarian biner itu bekerja pada data yang terurut dengan membagi kumpulan data menjadi dua bagian secara berulang. Lalu ada interpolation search, peningkatan dari pencarian biner yang memperkirakan posisi elemen target. Lalu ada jump search. Jump search ini mempercepat pencarian dengan melompati beberapa elemen sekaligus. Lalu ada hash table search, menggunakan fungsi hash untuk memetakan kunci pencarian langsung ke lokasi memori. Kayaknya ngerekam suara. Lalu lanjut ke pencarian sekuensial atau mungkin bisa disebut dengan pencarian linear, merupakan metode yang paling sederhana. Untuk cara kerjanya yaitu dengan memeriksa setiap elemen secara berurutan dari awal hingga akhir sampai elemen yang dicari telah ditemukan atau mungkin seluruh daftar telah diperiksa. Untuk prosesnya yaitu mulai dari elemen pertama, lalu dibandingkan elemen yang dicek apakah sama dengan nilainya yang dicari. Jika cocok, berhasil, dan indeksnya dikembalikan. Jika tidak berhasil, lalu lanjut ke elemen berikutnya. Lalu jika sampai akhir tidak ditemukan, pencariannya akan gagal. Lalu untuk kelebihannya yaitu sederhana, tidak perlu data yang terurut, efisien untuk list kecil, lalu cocok untuk linked list. Untuk kekurangannya yaitu kompleksitas waktu,
dan tidak efisien untuk database yang besar. Analisis kompleksitas waktu. Jadi untuk base case-nya, elemen yang dicari berada di posisi awal. Jadi hanya memerlukan waktu yang sebentar. Kalau untuk average case-nya terjadi di posisi tengah, yang secara rata-rata jumlah perbandingannya yang dibutuhkan adalah n plus 1 bagi 2. Lalu untuk worst case-nya, elemen yang dicari berada di posisi terakhir atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Baik, di sini ada animasi tentang cara kerja dari sequential search atau nama lainnya yaitu linear search. Di sini kita akan mencari elemen 3. Dan untuk cara kerjanya yaitu dengan memeriksa setiap elemen mulai dari elemen paling awal hingga elemen terakhir secara berurutan. Jadi jika elemen pertama tidak sesuai dengan elemen yang kita cari, akan lanjut ke elemen kedua. Jika tidak sesuai lagi, lanjut ke elemen ketiga dan seterusnya. Dan pencarian ini akan berakhir jika elemen yang kita cari sama dengan elemen yang diperiksa, atau kita pencarian telah mencapai di elemen terakhir dan tidak dapat menemukan elemen yang kita cari. Seperti yang ada di video, pencarian akan berakhir jika elemen yang dicari sesuai dengan elemen yang diperiksa. Berikut yang ketiga ialah pencarian biner. Jadi pencarian biner ini sangat efisien. Algoritma pencarian yang sangat efisien untuk data yang sudah terurut. Terus kemudian prinsip bagi dan taklukan. Jangan diistilahkan bahasa Indonesia. Apa benar itu bagi dan taklukan itu apa benar? Itu bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesia. Jadi istilah English biarkan tetap English. Divide and conquer. Divide and conquer. Ini semua divide and conquer. Kemudian define dan conquer bekerja dengan berulang kali, membagi dua bagian list pencarian dan hanya mempertimbangkan bagian yang mungkin berisi elemen target. Kemudian persyaratan mutlak. Data wajib dalam keadaan terurut. Jika tidak, algoritma tidak dapat dengan aman mengabaikan setengah dari list dan akan memberikan hasil yang salah. Oke, selanjutnya. Pencarian biner, langkah algoritma. Yang pertama, tentukan batas. Inisialisasi batas bawah atau low ke indeks 0 dan batas atas atau high ke indeks terakhir. Terus kemudian hitung titik tengah. Hitung indeks titik tengah atau mid dengan rumus mid sama dengan low plus high /2 /2. Habis itu kemudian ulangi langkah 2 dan 3 selama low kurang dari sama dengan high. Kemudian tidak ditemukan jika loop selesai low
lebih besar dari height, elemen tidak ada dalam daftar. Terus bandingkan nilai target dengan elemen di indeks tengah. List mid 1 sama elemen ditemukan, kembalikan indeks mid. 2, lebih kecil, target ada di bagian kiri, perbarui height sama dengan mid min 1. Lebih besar, target ada di bagian kanan, perbarui low sama dengan mid plus 1. Kemudian pencarian biner, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, yang pertama, efisiensi waktu. Yang kedua, sangat efisien untuk dataset besar. Yang ketiga, kinerja terprediksi. Kemudian, kesadaran pengguna. Yang pertama, data harus terurut. Yang kedua, membutuhkan akses acak. Yang ketiga, implementasi lebih kompleks. Kemudian, analisis kompleksitas waktu. Yang pertama, base case. Terjadi ketika elemen yang dicari terletak tepat di tengah-tengah array. Kemudian hanya membutuhkan satu perbandingan untuk menemukannya. Yang kedua, average case. Yang pertama, terjadi ketika elemen ditemukan setelah beberapa kali iterasi atau pembagian. Yang kedua, jumlah langkah tumbuh secara logaritmik dengan ukuran array. Kemudian, worst case. Yang pertama, terjadi ketika elemen yang dicari tidak ada dalam array atau berada di ujung sehingga memerlukan iterasi maksimum. Yang kedua, jumlah langkah tetap logaritmik karena array terus dibagi 2 di setiap langkah. Kapan menggunakan sequential atau biner? Yang pertama, sequential. Untuk menggunakan sequential, yang pertama, data tidak terurut. Yang kedua, ukuran data kecil. Yang ketiga, pencarian jarang dilakukan. Yang keempat, struktur data adalah linked list. Terus untuk yang biner, yang pertama, data terurut. Yang kedua, ukuran data besar. Yang ketiga, pencarian sering dilakukan. Selanjutnya. Setelah itu, perbandingan pencarian sequential dan biner. Yang pertama, yang sequential. Yang pertama, kondisi data. Tidak memerlukan data yang terurut, bisa digunakan pada data acak. Terus yang kedua, kompleksitas waktu. Memiliki kompleksitas waktu linier, yang berarti waktu pencarian akan meningkat seiring bertambahnya jumlah data. Yang ketiga, implementasi. Sangat sederhana dan mudah untuk diimplementasikan. Yang keempat, ideal untuk di dataset kecil, data yang tidak terurut dan ketika pencarian jarang dilakukan. Yang berikutnya biner. Untuk yang biner yang pertama, kondisi data. Wajib digunakan pada data yang sudah terurut. Yang kedua, kompleksitas waktu. Memiliki kompleksitas waktu logaritmik yang membuatnya sangat cepat dan efisien bahkan untuk data yang sangat besar. Yang ketiga, implementasi. Sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan pencarian sequential. Yang keempat, ideal untuk dataset besar.
data yang terurut, dan ketika pencarian sering dilakukan pada kumpulan data yang sama. Baik, di sini adalah proses dari binary search. Di sini kita akan mencari elemen 9 dan syarat dari binary search. Elemen-elemennya harus berurutan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Itu adalah salah satu syarat dari binary search. Dan untuk cara kerjanya yaitu dengan menentukan nilai tengah terlebih dahulu. Jadi setelah menemukan nilai tengah, dia akan membandingkan apakah nilai tengah lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang kita cari. Jika nilai elemen di tengah ini lebih kecil dari elemen yang kita cari, maka pencarian akan dilanjutkan ke elemen yang berada di bagian kanan. Jika lebih kecil, akan lanjut ke bagian kiri. Ya, karena elemen 9 yang kita cari lebih besar dari elemen 5 yang di tengah, maka pencarian akan dilanjutkan ke elemen yang ada di kanan. Begitu terus seterusnya hingga ditemukan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Lalu selanjutnya, aplikasi dalam database. Pencarian spesial dalam database. Pertama, dilakukan dengan menandai setiap baris dalam sebuah tabel. Disebut juga full table scan. Lalu, menggunakan klausa where dalam query SQL. Lalu, contohnya select bintang from customer where city sama dengan New York. Lalu kelemahan, sangat tidak efisien untuk tabel yang besar. Solusi database indexing. Setiap indexing mirip dengan indeks pada buku. Indexing dalam database adalah struktur data terpisah yang memungkinkan pencarian data lebih cepat tanpa harus mengurutkan tabel aslinya. Lalu cara kerjanya adalah sebuah indeks dibuat pada kolom tertentu, misal customer /ID. Saat query dijalankan, database melakukan pencarian biner pada indeks yang terurut untuk menemukan nilai dengan cepat. Indeks ini berisi salinan data kolom yang sudah diurutkan beserta petunjuk pointer ke lokasi baris asli di tabel. Setelah ditemukan, pointer digunakan untuk langsung mengambil data dari tabel utama, menghindari pemindaian seluruh tabel. Berikutnya, algoritma pencarian lainnya. Yang pertama adalah interpolation search, yaitu peningkatan dari pencarian biner yang menebak posisi elemen berdasarkan distribusi data. Menggunakan rumus interpolasi untuk memperkirakan posisi bukan hanya membagi dua. Sangat efektif jika data terdistribusi seragam, namun bisa melambat jika distribusi tidak merata. Kemudian ada jump search. Jump search bekerja pada data terurut dengan melompati blok-blok elemen berukuran tetap atau N. Setelah menemukan blok di mana elemen target mungkin berada, pencarian sekuensial dilakukan di dalam blok tersebut, merupakan jalan tengah antara pencarian sekuensial dan biner. Optimasi kode pencarian. 1. Efisiensi memori. Gunakan data yang tepat, misalnya INT8 versus INT32.
untuk mengurangi penggunaan memori. Hindari menyimpan data yang tidak perlu atau duplikat. Gunakan teknik lazy loading untuk memuat data hanya saat dibutuhkan, terutama untuk file besar. 2. Penggunaan cache. Simpan data yang sering diakses di cache atau penyimpanan sementara untuk menghindari permuatan berulang dari sumber yang lambat seperti disk atau database. 3. Paralelisasi. Bagi dataset menjadi beberapa bagian dan cari setiap bagian secara paralel untuk memanfaatkan CPU multicore. Yang selanjutnya pencarian biner dengan menggunakan rekursi. Rekursi itu sebuah teknik yang dimana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan sub masalah yang lebih kecil. Implementasinya seperti kasus dasar, kondisi berhenti saat rentang pencarian kosong atau saat elemen ditemukan. Lalu langkah rekursif. Fungsi memanggil dirinya sendiri pada setengah bagian kiri atau kanan dari rentang pencarian. Lalu implementasinya sendiri itu kayak teman-teman juga pernah nyoba Python yang mencari bilangan faktorial. Itu pencarian biner dengan rekursi. Lalu ada trade-off, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu kode seringkali lebih ringkas dan mudah dibaca. Lalu kekurangannya dapat menyebabkan overhead dari pemanggilan fungsi dan beresiko stack overflow jika rekursi terlalu dalam. Jadi untuk kesimpulannya, pemilihan algoritma pencarian adalah trade-off yang krusial antara kesederhanaan dan performa. Untuk pencarian sekuensial, ideal untuk data kecil atau tidak terurut karena implementasinya yang mudah, namun kinerjanya yang lebih terbatas. Lalu untuk pencarian biner, sangat efisien untuk data besar. Dengan syarat mutlak, data harus terurut. Dalam praktik seperti database, efisiensi dapat dicapai melalui indexing untuk mempercepat pencarian. Oleh karena itu, keputusan yang tepat selalu bergantung pada analisis ukuran dan keterurutan data untuk mencapai kinerja yang optimal. Oke, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Oh iya, turu Pak. Sel. Selamat siang. Oke, begitu ya. Pertanyaan. Oke, begitu presentasi dari kelompok teman-teman kita. Oh, begitu. Anu mikrofon. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah mau bertanya, silakan ya. Dibatasi 3 penanya. Silakan. Catat. Tentang pencarian sekuensi biner ya. Ada yang bertanya? Sorry. Terus apa? Belum ada yang tadi, saya tanya loh.
Bentar ya. Tunggu dulu ya. Berarti pertanyaan semua dari saya ya. Iya. Oke. Oke, saya minta pinjam dulu gambarnya, laptopnya, HDMI-nya. Iya. Ya. Di sela-sela Anda, Rodok Mas. Mikrofonnya, Pak. Oke, ya, di sini aja. Oke, terima kasih. Di sela-sela saya mendengarkan presentasi dari Anda, saya membuat coding ini untuk mensimulasikan beberapa contoh daripada apa tadi? Search-nya? Sequence. Terus biner, terus jump search, terus rekursif, terus ada linear search ada. Loh ya, mari dipresentasiin lo ya. Linear search, ya boleh, ya ada hubungannya dengan linear search, benar. Tapi linear dan sequential itu ada perbedaannya. Dan saya sempat sedikit membuat beberapa coding untuk mensimulasikan ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jawaban. Kira-kira dari tampilan ini adalah apa namanya? Aja ndelok sih aku kecorong kok aku gawe faloku anu. Aja didelok dhisik ah. Iya. Ono judule ya to. Kira-kira ini bentuknya visualisasi dari binary search itu kayak gini. Iki takon apa sih, Rek? Gak jelas ini. Nah, bagaimana cara kerja binary search? Ayo. Ini sebelum saya jalankan. Bagaimana cara kerja binary search? Oke. Boleh. Yuk. Di sini kan jadi datanya udah terurut ya. Lalu misalnya kita mencari angka 26. Jadi datanya itu mulai dari 7 dicari dari 7 ke 89 secara berurut, Pak. Terus nanti dia ketemu 26, dia akan berhenti. Dia akan munculkan 26-nya itu. 26-nya itu. Bener ya? Bener nggak? Itu ya yang kamu baca ya. Sekarang kita simulasikan. Tunjuk satu angka di tengah. 62. Sri Fandi, kelompokmu kalau bisa bikin kayak gini. 62. Mulai pencariannya. Langsung ketemu 62. Binary search. Ya, oke. Sip. Nah, kalau misalkan itu adalah linear search, ya, linear search cara kerjanya bagaimana? Yes, monggo kelompokmu boleh jawab yang linear atau sequence. Masuk sampean tok ya? Gantian. Sampean bisa jelasin linear search? Ya, boleh. Kalau dari presentasinya saya tadi, misal yang dicari itu 35. Ya. Jadi kita mulai dari yang pertama, membandingkan apakah 65 itu sama dengan 35. Kalau enggak, lanjut ke yang kedua, 13 itu. 13 sama, kalau enggak sama 35. Kalau enggak sama, lanjut. Dan seterusnya, sampai ke 35. Dan karena yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-5 ini sama dengan 35, maka hasilnya 35 gitu, Pak. Iya. Beneran itu.
Masa sih? Mas, bener nggak? Wan, bener Wan. Wan. Iki lo contohnya lo. Aku nggak belajar kemarin-kemarin, tapi ini ada contohnya lo. Lola sakti ya. Ini yang buat ini kelompoknya. Iya. Luar biasa. Wan, tunjuk satu orang untuk menunjuk satu angka di depanmu. Coba. Yang kalau ini apa? Enggak, yang lain. Tidak, Pak. Selo temu itu kita tidak. Hah? Oh ya. Ayo. Iya. Kasihan Mas, tidur biarin. Mas, siapa dulu? Iya. Tunjuk satu angka. Tunjuk satu angka. Di tengah. Apa boleh setuju? Kalau ngomong setuju. Hah? Oh, Kak di tengah dikenal lu. Di tengah. 31 tanggal itu. Ya wes, 31. 31 gak dikira. 31 ya. Tadi disebutkan bahwa apa Mas? Urut dibandingkan ya. Benar nggak Mas? Iya. Dibandingkan. Mulai pencarian. Tes linear set 31. Kok ini ya? Linear set. Mama aku ini tak ini. Kan beda. Ini tadi. Bener Pak. Cuma nggak urut aja. Bilangannya. Nggak ada yang kecil. Enggak, tapi enggak gini, ada animasinya. Ya wes, dianggap kuno ya wes. Ya wes, 40. Sebetulnya ada animasinya. Gak menarik malah ya. Sequence. Cara sequential apa perbedaannya dengan siapa itu tadi? Linear. Siapa mang sequence? Ya. Pokoknya sama. Bukannya sama ya? Kita lihat. Bukannya sama Pak sequence dengan linear atau istilahnya ada yang berbeda. Mulai pencarian net itu ada panahnya. Untuk panai. Jadi ada penandanya, ada indexingnya. Gitu. Kalau linear enggak ada indexingnya. Untuk visualisasi sequence binary satu lagi. Oh, ini. Binary tadi sudah ditanyakan apa belum? Sudah. Mas, coba Wan, binary tadi cara jalannya bagaimana? Ini ada contohnya. Itu cara kerja yang di sini Pak. Yo sing di sini gitu kan. Saya belum Pak. Iku loh keterangannya kan. Iya Pak, ada yang terurut Pak. Terurut dengan membagi dua pencarian. Ya. Itu ya. Bener kamu kan? Kamu pilih satu angka. Aduh Pak, Kadil Sunaroso Pak. Hah? 73 Pak. Oke, kok mesti dipinggir gitu. 73. Kira-kira iya apa? Apa yang tengah Pak? Nah, itu kok kelap-kelip. Apa maksudnya high low mid gitu. Iya. Siapa mang binary? Sampean ya? Iya. 1 2 sequential sudah, binary. Satu lagi. Satu lagi. Ini pertanyaan apa? Ya, apa? Mana tadi? Jam search. Jam search. Siapa? Ayo, Mas. Ya, Bu. Cara kerjanya bagaimana? melompat. Iya, lompat jelas. Bagaimana cara kerja jam search kalau menurut visualisasi ini? Ada angka-angka, lalu apa yang terjadi?
Sepertinya diloncati satu-satu, Pak. Oh, iya kalau loncat, ono kodoke. Ya, ada. Loncatnya bagaimana? Bisa nggak loncat-loncat kayak gitu? Loncat antar blok, mencari linier. Ya sudah, kalau nggak bisa jawab, ambil satu gini, yang gini. Satu angka di tengah. 59. Yo, akhirnya gak bisa jawab. 59. Muga-muga bisa mencolot. 1, ngek, 2, ya, ini ketemu. Coba kita ulangi lagi. Ya, 100. Oke. Coba kita ulangi lagi. Kalau misalkan kita mencari nilai 100, berarti 1 diloncati 24 di sini. Nah, artinya lebih linear tadi ada lebih kecil lebih besar kan? Iya. Ya, berarti itu. Cara kerjanya itu. Kita coba lagi iseng-iseng. Saya pilih 41. Mulai pencarian 11 sampai ke 34 dibagi 2 langsung ketemu 41. Itu linearnya. Begitu. Jadi ini yang buat mereka ya, Mas. Sorry, itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, Mas Elo, monggo silakan dilanjutkan. Sudah ada. Oke, dari kelompok yang berprestasi ada kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir sebelum Anda dieksekusi. Ayo moga Pak. Cek dua. Kata-kata hari ini. Apa diteni? Ayo, diteni. Kata-kata hari ini, Mas. Oke, kata-kata hari ini. Jangan pernah menyerah untuk belajar. Boleh.